Baik, selamat pagi kita. Syukur pada Tuhan. Hari ini kita berkumpul ya, tempat yang baru dan ya, mungkin yang lain masih dalam perjalanan, tapi kita mau komitmen bahwa sebelum pertemuan Jumat mulai ya kita mau sekolah minggu dewasa dulu. Memang gereja baptis itu punya istilah yang unik, sekolah minggu dewasa. Ya kalau di yang lain kan biasanya sekolah minggu anak kecil ya. Tapi untuk gereja baptis punya satu kebiasaan bagi saya positif. Kalau mungkin istilah umum pemuritan, tapi kita pakai istilah sebagai sekolah minggu dewasa. Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi tentunya kita mempunyai beberapa prinsip-prinsip yang perlu kita pahami sebelum kita banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kita juga harus mengerti kenapa kita mesti belajar. Kenapa banyak orang tidak terdorong untuk belajar firman Tuhan? Ya karena dia belum melihat kepentingan di dalamnya. Ada sesuatu yang sifatnya urgent atau mungkin bermanfaat untuk dia dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa ada kepentingan yang bermanfaat untuk kita, maka seharusnya tidak ada alasan untuk tak belajar firman Tuhan. Betul tidak? Nah, di dalam Alkitab saya dapatkan beberapa alasan kenapa seseorang itu harus harus belajar firman Tuhan. Kenapa seseorang harus belajar firman Tuhan? Yang pertama, minimal Alkitab mengajarkan kepada kita, misalnya dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Sudah dapat? Nah, 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-15, di situ firman Tuhan tertulis, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang harapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan apa katanya? Lemah lembut dan penuh hormat." 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15 memberikan satu alasan sebenarnya kenapa orang itu mesti belajar firman Tuhan, supaya bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu gimana? Orang Kristen, tanggung jawab orang Kristen apa? Yang paling penting adalah ketika ada orang tanya, ya kita mesti kasih tahu Kristen itu apa. Betul ya? Jadi kita mempertanggungjawabkan iman itu berarti kita menyatakan apa iman kita di hadapan orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau tidak belajar, maka ini tidak ada apa? Nah, mungkin bisa tersambung. Bagaimana mungkin kita bisa melihat, oh Kristen ini seperti ini, oh Kristen ini seperti ini, oh begini dan seterusnya begini. Kalau kita tidak pernah tahu Kristen itu apa, ya saya sering berhadapan dengan orang-orang Kristen dalam tanda kutip itu. Artinya ya dia jadi Kristen karena keluarga. Dia lahir dari keluarga Kristen, kemudian dia bertumbuh dari keluarga Kristen, dia datang ke gereja karena orang tua dan seterusnya. Dan kebanyakan contoh-contoh yang seperti itu tidak bisa sampai kepada bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang memang harus kita sampaikan kepada orang. Ketika orang bertanya, oh Kristen itu apa? Ketika orang bertanya, Yesus itu siapa? Ketika orang bertanya, kenapa kalian ke gereja hari Minggu? Ketika orang bertanya, kenapa kalian berdoa kepada Tuhan? Kenapa Tuhan mau berdoa kepada Tuhan lain? Kan macam-macam kan? Pertanyaan-pertanyaan orang kadang bahkan apa yang kita tidak pernah pikirkan orang bisa tanya, itu masalahnya. Nah, untuk bisa menjalankan semuanya itu sekali lagi kita perlu belajar.
Artinya kita perlu tahu Kristen itu apa. Kita perlu tahu iman, kita perlu kenal iman kita itu seperti apa. Gitu. Karena orang, dan ini, orang tidak bisa beriman tanpa punya alasan untuk beriman. Betul tidak? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, nah selalu punya alasan. Kenapa saya datang? Saya punya alasan. Kenapa saya pergi? Saya punya alasan. Jadi kita kembali kepada prinsip kita. Oh, mau belajar karena kita punya apa? Kepentingan di situ. Dan kepentingan yang paling mendasar adalah ketika orang Kristen dituntut untuk memberikan apa? Pertanggungjawaban. Ada satu cerita dalam Kisah Rasul. Saya tidak usah buka terlalu panjang. Ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa, atau buka aja kali ya. Saya lupa Kisah Rasul berapa waktu itu. Kisah Rasul 26. Kisah Rasul 26 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 24 sampai 25. Kisah Rasul 26 maaf bukan 24 ayat 14 ya. Ayat 24 sampai dengan 25. Nah, saya baca ya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan, katanya apa? Pekerjaannya. Kan Paulus bilang kan, mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat, katanya apa? Engkau gila. Ayat 25 coba kita lihat. Tapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan apa? Kebenaran dengan pikiran yang sehat. Wow. Paulus gini. Paulus itu berdoa kepada Tuhan dan dia sampaikan kepada jemaat Roma. Saya berharap saya bisa tiba di Roma dan bisa berada di tengah-tengah kamu. Tuhan pakai cara yang luar biasa. Si Paulus supaya bisa nyampe di Roma. Jadi apa? Jadi tahanan Roma. Gitu. Jadi kalau dia nggak jadi tahanan Roma, belum tentu dia bisa tiba di Roma. Dia jadi tahanan Roma, naik kapal gratis ke Roma walaupun hampir karam waktu itu. Dan dia dapat kesempatan untuk apa? Selain bertemu dengan jemaat Roma, tetapi kesempatan juga untuk bersaksi kepada petinggi-petinggi di Roma. Dan salah satunya adalah siapa? Ini Agripa Festus. Dia bicara tentang pertobatan dia. Bahkan kalau kita baca sebelumnya, Agripa bilang hampir-hampir saja engkau membuat aku menjadi seorang Kristen. Si Agripa bilang gitu. Tetapi Paulus bilang bahwa dia sedang mempertanggungjawabkan. Kalau Paulus tidak pernah tahu Kristen itu apa, ya bagaimana dia bisa ngomong di hadapan Festus dan Agripa? Tidak mungkin gitu. Dia punya alasan untuk ngomong kepada Festus dan Agripa. Alasannya apa? Alasannya alasan hati. Alasan bagi orang yang sudah tahu firman dan dia harus kasih tahu bahwa iman kekristenan itu apa. Jadi kalau kita mau bicara penting nggak melihat firman Tuhan penting? Karena ada kaitannya dengan tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasalnya yang kedua. Satu Timotius pasalnya yang kedua ayat 3 dan 4. Sudah dapat? Bisa minta kesediaan Bang Yoel baca? Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan kebenaran. Nah, Juru Selamat kita menghendaki apa? Kan ada dua hal di sini. Juru Selamat itu berarti Yesus kan? Yesus menghendaki
supaya kita apa? Minimal ada dua. Yang pertama diselamatkan. Yang kedua apa? Memperoleh pengetahuan. Pengetahuan apa di sini? Akan kebenaran. Jelas ya? Ayat itu bilang kehendak Tuhan atau kehendak Tuhan Yesus itu ada dua yang paling utama. Yang pertama diselamatkan, ini untuk keselamatan kita. Yang kedua katanya apa? Setelah diselamatkan apa? Memperoleh pengetahuan. Nah, untuk memperoleh ini nggak bisa cuma tidur. Orang nggak ada orang yang duduk diam-diam bertapa tiba-tiba dapat pengetahuan Alkitab, nggak ada. Nah itu mustahil. Orang untuk bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 ya perlu belajar. Anak-anak minimal orang tuanya kasih tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 kalau dia belum sekolah misalnya. Gitu loh. Di dalam Kristenan, dalam sudut pandang Alkitab, bahwa memperoleh pengetahuan itu caranya bagaimana? Ia belajar Alkitab. Oleh sebab itu kita mesti hapus. Kita mesti hapus apa cara berpikir bahwa yang belajar Alkitab cuma pendeta. Yang perlu belajar Alkitab itu cuma siapa? Cuma penginjil, cuma dosen-dosen, nggak bisa. Tuhan kasih tahu dalam Alkitab, semua orang percaya itu harus belajar Alkitab. Artinya berteologi, belajar teologi itu ya adalah apa? Adalah kebutuhan semua orang percaya. Kan ada orang kan kalau kita ketemu, kita belajar Alkitab, adalah urusan kemana lah. Kita yang penting dengar renungan, dengar khotbah. Padahal dengar khotbah udah belajar firman Tuhan juga sebenarnya. Nah, tapi bagi kita kan ada banyak hal yang mesti kita ketahui. Ada banyak hal yang mesti kita mengerti. Karena kita berarti kalau kita belajar, berarti kita apa? Setuju dengan kehendak Tuhan. Setuju dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan maunya apa ya kita belajar bertumbuh. Beda ya kalau hari ini saya percaya. Kemudian setelah percaya saya mati, ya udah selesai hidup saya. Berarti langsung bersama-sama dengan Tuhan kalau saya sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup, kita nggak tahu sampai umur berapa. Berarti ya kesempatan itu bisa pakai untuk apa? Memahami kehendak itu. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu belajar firman Tuhan? Ini penting juga. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Kalau sudah jam 10 kurang berapa? Kurang 10 menit kasih tahu ya. Saya nggak ada jam soalnya takut kelewat. Nanti biar siap-siap. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 di situ firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu dan apa? Peganglah yang baik. Ini uji apa? Segala sesuatu. Tapi katanya apa? Pegang yang baik. Sekarang orang bisa uji. Orang bisa uji segala sesuatu kalau dia pernah belajar. Baru dia bisa uji. Kalau artinya pengetahuan itu ada di dia. Bagaimana dia mau uji sesuatu kalau dia tidak tahu sesuatu yang dia uji? Termasuk di dalam Kristenan. Nah, kan Kristenan sekarang banyak macam-macam pengajaran seperti yang tadi kita obrolkan sama Bang Yoel tadi. Macam-macam pandangan-pandangan. Sekarang kita mau lihat yang baik itu seperti apa. Kan disuruh pegang yang baik kan, jangan pegang yang tidak baik. Kalau kita tidak tahu bahwa ada yang benar, maka kita tidak mungkin bisa pegang yang baik. Misalnya ketika ada doktrin yang salah masuk, seperti Saksi Yehova, Mormonisme, Christian Science lah, kemudian macam-macam. Ya,
kita nggak bisa tahu itu salah atau benar kalau kita benar-benar belum tahu bahwa yang benar itu seperti ini. Misalnya saksi Yehova ngajarin Yesus itu utusan, dia bukan Tuhan yang sempurna, bahkan orang bilang oh dia little God lah, Allah kecil, ya kan, Allah kecil dan seterusnya. Kemudian saksi Yehova datang presentasi di depan kita. Kalau kita tidak bisa, kita tidak tahu bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, bagaimana kita bisa menguji bahwa punya saksi Yehova itu salah? Nggak bisa. Gitu. Kita harus tahu barang yang benar itu seperti apa, barang yang original itu seperti apa, baru kita bisa membedakan ada barang KW. Ada kepentingan ini, uji segala sesuatu dan pegang yang baik. Kita bisa menguji. Kalau kita belajar firman Tuhan dengan baik, dengan teliti, dengan kritis. Kritis bukan berarti membuat firman Tuhan itu salah. Ya? Artinya kita mengkritisi apa yang kita tahu, kemudian dibandingkan dengan apa yang Alkitab kasih tahu. Sekarang orang sudah punya apa? Sudah punya mindset sendiri. Dan dia sudah anggap itu benar. Ya kan? Memang agak susah ketika menguji. Kalau dia tidak mau pakai Alkitab, tidak mau tunduk kepada Alkitab, kan banyak seperti itu. Misalnya kepada tradisi-tradisi. Oh enggak, tradisi benar, tradisi gini-gini. Ya, Alkitab bilang apa dulu gitu loh. Terus ya, kita nggak bilang semua tradisi salah. Ada tradisi yang baik. Kalau tradisi disuruh hormat orang tua, menghargai orang tua ya baik loh. Gitu loh. Tapi kalau ada tradisi-tradisi yang akhirnya disuruh kita bersekutu dengan kuasa-kuasa yang lain, itu udah nggak baik. Nah, ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan bisa memilah-milah. Oh ini benar, ini bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Walaupun kadang kali ini ada hal yang mungkin cocok dengan konteks sosial manusia, tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi pada Tuhan. Betul tidak? Bisa. Kenapa saya bilang ada hal yang cocok dengan konteks manusia? Ya karena manusia yang menghadirkan itu, sehingga kelihatannya rasanya konteks cocok, rasanya cocok. Tetapi belum tentu benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh satu panglima perang namanya Uzza dalam perjanjian lama. Uzza ini waktu dalam perjalanan mereka kan tenteng-tenteng apa? Tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian ini sifatnya kudus, nggak boleh dipegang dalam keadaan apapun, apalagi orang biasa. Lagi dalam perjalanan tabut ini jatuh. Nah si Uzza ini dalam konteks manusianya, ya kalau barang jatuh gimana caranya? Ya pasti hati nurani akan nyuruh dia untuk apa? Pegang barang yang jatuh supaya enggak, apalagi di barang penting. Tapi kan Tuhan punya aturan bahwa itu nggak boleh dipegang. Kalau dipegang pasti mati. Bagi Uzza, saya menolong supaya barang ini nggak rusak. Ya kan? Artinya dalam konteks sosial, si Uzza ini berpikir bahwa yang dia lakukan itu nggak salah. Tapi bagi Tuhan itu salah. Kenapa dari awal sudah Tuhan atur ini nggak boleh dipegang, ini barang kudus. Waktu Uzza pegang itu tabut perjanjian, maka apa Tuhan sikat dia atau tidak? Tuhan sikat dia. Gitu. Contoh yang kedua, Korah cemburu sama Musa dan saudaranya Musa, Harun. Tuhan kok dia terus yang dipakai melayani? Kan saya dari keturunan Lewi juga kan gitu kan? Akhirnya Korah mau menghasut orang-orang. Kemudian mau berontak supaya dia juga terlibat dalam pelayanan kemah suci pada waktu itu. Bagi Korah, mau melayani baik atau tidak? Oh, baik dong. Ya, saya mau melayani pokoknya, kan gitu. Tapi bagi Tuhan kamu salah, nggak boleh. Karena Tuhan hanya percayakan siapa? Yang Musa dan Harun. Nggak ada. Katanya Korah ditelan oleh Tuhan dan kemah-kemah. Apakah Tuhan kejam? Tuhan nggak kejam. Dalam perjanjian lama Tuhan mau mengajar kepada manusia bahwa setiap perbuatan itu ada konsekuensi. Dan ada konsekuensi langsung. Kalau sekarang mungkin tidak ada konsekuensi langsung, walaupun nanti akan dihitung oleh upah atau bicara tentang kekekalan dan seterusnya. Kalau perjanjian lama konsekuensinya semuanya langsung. Langsung. Orang yang salah langsung dihukum. Supaya Tuhan kasih tahu bahwa upah dosa ialah maut gitu loh. Untuk kasih tahu. Nah, dan sekaligus mau ngajar bahwa yang baik dari manusia belum tentu baik. Oleh sebab itu persidangan manusia.
Jadi ada bisa bertanggung jawab. Kemudian karena apa? Kehendak Tuhan, belajar firman Tuhan. Yang ketiga adalah supaya kita bisa menguji segala sesuatu dan bagaimana. Kemudian yang keempat adalah kalau kita baca dalam 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Nah, di situ firman Tuhan bilang apa? Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Apa maksud firman Tuhan ini? Ya, firman Tuhan ini mau mengajarkan kita supaya kita apa? Tunduk kepada Tuhan. Jadi untuk menghantarkan kita untuk apa? Setuju. Selain itu apa lagi? Tunduk kepada Tuhan. Orang kalau belajar firman Tuhan dengan baik, ketika dia dapat kebenaran, harusnya dia setuju. Walaupun memang punya pilihan untuk tidak setuju. Tapi sebenarnya Tuhan harap untuk apa? Setuju. Sama dengan Paulus. Paulus bilang kami tidak dapat berbuat apa-apa untuk melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat hanyalah untuk kebenaran. Artinya apa? Ya kalau kita tahu bahwa kita harus tunduk pada firman. Banyak sekarang orang memberontak pada firman. Salah satu pemberontakan yang kita sebut dengan apa? Kompromi. Dalam dunia teologi kompromi ini macam-macam. Jadi ada orang yang kompromi dengan alasan-alasan tertentu. Dan yang paling besar komprominya adalah apa? Oh, tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, ini kompromi yang apa ya? Paling banyak kita temui, tapi paling berbahaya. Ketika ada orang bicara bahwa ini nggak mempengaruhi keselamatan, sebenarnya bahaya. Oh, kalau kita tidak melakukan ini kan nggak berpengaruh untuk keselamatan, gitu. Kalau kita tidak lakukan ini, toh kan nggak berpengaruh untuk keselamatan. Oh, siapa bilang? Setiap hal detil yang ada kaitannya dengan iman dan kerohanian kita, itu berpengaruh untuk keselamatan. Tidak berpengaruh hari itu, tapi bisa berpengaruh nanti untuk keselamatan. Betul. Saya kasih contoh Billy Graham. Billy Graham orang hebat atau tidak? Hebat. Khotbah penginjilannya, sekali khotbah itu bisa ratusan orang maju waktu panggilan altar. Waktu dia nyanyi sebagaimana adaku, jase saya, itu ratusan orang bisa maju, tunduk nangis-nangis, habis dengar khotbah dia kasih sadar bahwa dia adalah manusia berdosa berjuru selamat. Setiap kali dia kata ya. Tapi kompromi menghancurkan iman dia. Percaya atau tidak? Bahwa di masa tuanya akhirnya dia ambil kesimpulan bahwa semua agama bisa membawa orang berbeda. Seorang Billy Graham, pendeta Baptis. Semua itu dimulai dari apa? Dimulai dari tidak jaga rumah. Dia membiarkan orang pluralisme khotbah di mimbar, khotbah di hadapan jemaat. Ya, yang sebenarnya jauh bertentangan dengan teologi dia. Kita menghargai iman orang, tetapi bukan berarti harus sama seperti orang itu. Nggak bisa. Tuhan bilang kebenaran itu harga mati. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran, tidak ada yang lain. Ketika orang mulai membelokkan kebenaran itu, sedikit-sedikit dia potong, sedikit-sedikit, tipis-tipis diambil. Makin habis atau tidak? Makin habis. Kalau daging 1 kilo, kita potong kecil-kecil. Hari ini kecil, 0, sekian gram. Kalau setiap minggu kita 0, sekian gram, atau setiap hari 0, sekian gram, apakah ini akan habis atau tidak? Habis. Itu kan. Tinggal tunggu waktu saja dia habis.
apalagi kompromi itu hal yang besar. Kompromi untuk misalnya, oh iya Yesus bukan Tuhan, dia cuma nabi. Nah, itu sih sudah sangat bahaya lah. Artinya itu sudah terang-terangan tidak percaya Tuhan. Atau percaya ada nabi atau ada kitab lain. Nah itu macam-macam. Tapi ingatlah bahwa kalau tidak tunduk dan tidak setuju sepenuhnya kebenaran, berarti dia mulai apa? Kompromi. Dia mulai kompromi. Jadi kita punya 4 alasan kenapa kita harus belajar. Kita gereja baptis kali ini punya tradisi tidak hanya khotbah, harus ada pendalaman Alkitab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Saya. Kemudian, tentu kalau kita belajar Alkitab ada banyak dasar yang kita harus uji supaya takutnya sudah berjalan dengan waktu ternyata ada hal yang kita nggak setuju untuk mengatakan. Yang pertama apa yang mesti kita setuju sebelum belajar? Yang pertama kita harus sama-sama sepakat bahwa Tuhan itu ada. Itu dulu. Artinya kita belajar Alkitab tapi ngajar orang yang tidak percaya Tuhan tentang keberadaan Tuhan, ateis dan seterusnya, kan itu nggak benar. Berarti harus selesaikan dulu ini. Betul tidak? Jadi yang pertama saya yakin ya kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis. Sekarang kan gerakan ateisme itu makin kuat ya. Bukan cuma di belahan barat sana, enggak. Oh di Indonesia juga banyak. Saya ketemu dengan beberapa orang-orang yang muda, yang apa tak tahu lah. Ada yang macam-macam alasannya. Ada yang karena kecewa, ada yang karena alasan-alasan yang sifatnya saintik lah macam-macam. Mungkin berpikir berat, suka baca buku dan seterusnya, tidak dapat tidak dapat asupan rohani yang baik, maka dia bisa terjebak kepada kesimpulan iman yang salah. Tapi itulah iman orang ateis. Orang ateis itu percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Ada yang kecewa karena apa? Karena kecewa karena peristiwa-peristiwa tertentu. Oh Tuhan, kenapa Kau mengambil orang yang saya kasih? Ada seperti itu. Hanya karena ada orang yang dia kasihi meninggal, bagi dia ya Tuhan nggak adil. Kalau Tuhan adil tidak boleh meninggal. Apalagi orang baik kan macam-macam. Isu-isu teologi, kenapa ada kejahatan, kenapa ada perang, kenapa ada kemiskinan dan seterusnya. Tapi saya nggak mau banyak bahas itu, kecuali ditanya. Tapi artinya kita semua sama-sama setuju bahwa Tuhan itu ada. Itu yang pertama. Sebelum kita belajar lebih lanjut. Yang kedua, kita yang berasal dari Tuhan. Itu juga benar. Kitab mana yang adalah firman Tuhan. Ini penting juga. Karena kalau kita bicara firman Tuhan, kitab mana yang adalah firman Tuhan? Ini bicara kepada jantungnya agama. Karena jantungnya agama itu ya kitab itu. Berarti kita mesti bangun cara berpikir seperti itu. Kalau kita percaya Tuhan ada dan Tuhan itu satu, sah, ya kan? Allah itu sah. Berarti prinsipnya begini, tidak mungkin
memberikan firman yang berbeda, atau banyak kita mungkin tidak mungkin memberikan banyak. Ada banyak agama ya karena kitabnya beda-beda. Kalau satu berarti harusnya cuma satu firman, nggak boleh beda. Nah, yang jadi masalah sekarang, semua kitab A, B, C, D. Kitab A, B, C, D. Ini semua argumennya firman Tuhan. Minimal di Indonesia. Saya nggak usah sebut nama kita. Minimal di Indonesia. Oh, A bilang, oh saya firman Tuhan. B bilang, iya saya juga firman Tuhan. C bilang, apalagi saya. Sama. B, pokoknya semua klaim firman Tuhan. Nah, terus ini yang jadi masalah. Ini isinya beda-beda itu. Gimana? Ya bagi. Nah, yang jadi masalah isinya beda-beda. Ya. Kalau isinya sama, ya udah gak ada masalah dan nggak perlu banyak kitab. Artinya ya udah bikin aja satu kitab. Kenapa bikin banyak kitab kan gitu kan? Yang jadi masalah isinya beda-beda. Si A bilang ini, si B bilang begini, si C bilang begini, si D bilang begini. Apakah benar semua berasal dari Tuhan? Logikanya nggak mungkin. Hanya bisa berasal dari Tuhan kalau A, B, C, dan D sepakat sama-sama. Betul tidak? Sepakat sama-sama. Untuk bisa setuju mana yang firman Tuhan yang berasal dari Tuhan atau tidak, tentu sangat kurang hikmat ya. Kalau kita mencoba bandingkan ajaran A dengan ajaran B. Dalam sistem teologi kita sebut ini untuk bisa membuktikan bahwa dia adalah firman Tuhan atau tidak. Nah, kita pakai yang namanya apa? Hukum timbal balik. Hukum timbal balik atau circular reasoning. Jadi Alkitab itu, kitab itu sendiri yang membuktikan bahwa dia itu berasal dari Tuhan. Jadi, syarat bahwa kitab itu adalah firman Tuhan, isinya tidak bertentangan dengan sifat Tuhan. Itu syarat. Pokoknya isinya itu nggak boleh bertentangan dengan sifat sumbernya. Kalau bertentangan, ada masalah. Bisa jadi jangan-jangan bukan berasal dari sumber yang benar. Nah, apakah Alkitab mampu membuktikan itu? Nah, kita pakai cara circular reasoning. Kalau Alkitab sudah bisa membuktikan itu, berarti harusnya yang lainnya kita berarti gugurkan bahwa ini bukan firman Tuhan, karena sudah terbukti bahwa satu adalah firman Tuhan. Dan kita bisa dipahami ya. Circular reasoning ini berarti pembuktian timbal balik. Dari apa yang dicatat itu menjelaskan sifat Tuhan. Misalnya Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, ya kan? Tuhan itu maha tahu, itu sifat Tuhan. Berarti seharusnya Alkitab itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, dan semuanya tanpa salah. Dan Alkitab buktikan itu, bahwa Alkitab bisa membuktikan bahwa Alkitab bisa menjelaskan kepada kita hal-hal yang sudah pernah terjadi dan yang akan terjadi. Nah, kita bicara misalnya, kita uji dulu dengan apa? Allah maha tahu. Allah maha tahu. Nah, jika Alkitab ditulis oleh Allah yang maha tahu, berarti kan firman-Nya harus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tepat, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Saya kasih contoh misalnya. Yesaya 7 ayat 14. Coba kita buka ya. Ya Pak. Ya oke. Kita lagi sekolah minggu. Ya Pak. Ya. Yesaya pasalnya yang ke-7.
Oke. Waktunya belum, udah ya. Oke, kita sedikit lagi ya. Yesaya pasalnya yang ke-7. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Ini contoh yang sederhana, masih banyak contoh lain. Katanya apa? Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Ini nubuatan ratusan tahun sebelum Yesus Kristus. Nah, supaya Alkitab ini bisa dipercaya, berarti penggenapannya harus tepat, betul tidak? Penggenapannya harus tepat, setepat-tepat. Nah, itu digenapi atau tidak? Digenapi. Matius 1 ayatnya yang ke-23 jelas digenapi bahwa Maria adalah perempuan muda, perempuan perawan yang akhirnya melahirkan Yesus Kristus. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Sebelum bangsa Israel diperbudak ke tanah Mesir, itu sudah kasih tahu sebelumnya bahwa mereka akan ada sekitar 300 tahun di tanah Mesir. Dan kaitannya, jadi artinya Alkitab adalah berasal dari Allah, sifatnya sama. Kemudian sifat yang kedua, sifat Allah yang Maha Kudus. Allah yang Maha Kudus. Jadi kalau Allah yang Maha Kudus harusnya mengajarkan apa? Standar moral yang tinggi. Apakah Alkitab mengajarkan standar moral yang tinggi? Jelas. Kitab-kitab yang lain bicara tentang bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Alkitab ajarkan bahwa bagaimana berdoa untuk musuhnya. Nah, ini standar moral yang apa? Bagaimana berdoa untuk musuh dan orang yang menganiaya kamu, ya, itu tidak diajarkan oleh kitab-kitab. Kemudian Alkitab ditulis oleh Allah yang Maha Benar. Berarti firman-Nya benar. Ilmu pengetahuan baru tahu memilih bulan itu ya abad pertengahan. Oleh dua seorang guru dan seorang murid, Kopernikus dan siapa? Galileo. Ya sebelumnya Yesaya sudah kasih tahu bahwa bumi itu bulat. Apakah Yesaya naik ke luar angkasa kemudian dia teropong ke bawah bumi itu bulat? Kan mungkin. Dulu belum ada pesawat ulang itu. Siapa yang kasih tahu ke Yesaya bahwa bumi itu bulat? Ya Tuhan sendiri. Dan masih banyak contoh-contoh yang tidak bertentangan dengan sifat Allah. Oke, jadi kita lanjut lagi ke depan ya. Ya kita nanti karena kita mau mulai kebaktian. Jadi kalau Bang Yoel dan yang lain punya pertanyaan, nanti kita ada tanya jawab setelah kebaktian. Nanti yang dibawa aja pindahin ke atas nih. Nanti dibawa pindahin ke atas. Kan cuma kali ini kan orang yang belum tahu sesuatu yang kata